Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih ya buat Wira Channel dari Lombok, Bang Dong Gaming, Pomen Bega, Andrian Adi Channel dari Malaysia, Satya dari Lamongan, Lena Marlena, Yuyun Sari dari Taiwan, Aloken, Satya Faresta Channel dari Jakarta, Rahmat dari Sulawesi, Roti Bakar Ame, dan Bebas TV dari Papua. Dan buat teman-teman semua yang belum Mimin sapa nanti di next video ya. Ya karena soalnya Mimin nyebutnya dari urutan yang paling bawah. Pasti nanti Mimin sapa kok. Tetap pantengin terus LK21 Revive pokoknya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankannya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Style Bravo. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria gagah yang bernama Edgar Pinto. Kita panggil saja Edgar. Yang mana si Edgar ini dikenal sebagai ketua gangster yang paling ditakuti dan dihormati. Tak hanya itu, ia juga kemudian merupakan pengusaha licik dan sangat kejam. Dan si Edgar ini dikenal dengan gaya stylish dan gaya hidupnya yang mewah. Ia banyak mengoleksi barang-barang mewah juga antik. Dan salah satu barang mewah yang dimiliki Edgar adalah sebuah mobil hitam klasik yang sangat langka. Edgar sangat mencintai mobil tersebut. Hal tersebut terjadi karena mobil klasik yang dimilikinya banyak menyimpan kenangan yang sangat melekat dengan dirinya. Dan salah satu kenangan yang paling membekas di hatinya yaitu bahwa Edgar lahir di mobil tersebut. Dan ibunya meninggal di mobil itu juga. Dan itulah salah satu alasan Edgar sangat menyayangi mobilnya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Tom, di mana si Tom ini merupakan seorang sarjana teknik mesin dan sekarang bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel mobil. Tom dikenal sebagai pria yang baik hati dan juga ramah. Karena hal tersebut banyak orang yang menyukai Tom, termasuk teman-temannya yang selalu ada untuk Tom. Tom hidup bahagia bersama keluarga kecilnya dan si Tom memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Jerry, yang usianya sangat berbeda jauh dengan Tom. Kira-kira bedanya 20 tahun lah, sesuai dengan namanya yaitu Tom dan Jerry yang selalu bertengkar. Si Tom ini gak pernah akur dengan Jerry, bahkan setiap hari mereka selalu bertengkar seperti kucing dan juga tikus. Keduanya tak pernah akur, meski begitu si Tom sangat menyayangi Jerry, begitupun sebaliknya. Singkat cerita, pada suatu hari saat Tom yang sedang berada di dalam sebuah bus, di tengah derasnya hujan, Tom melihat sebuah mobil biru yang berhenti di samping bisnya. Dan ternyata mobil biru tersebut dikendarai oleh seorang wanita yang sangat cantik dan sangat menawan. Tom yang melihat hal tersebut seketika dibuat terpana dan saat itu juga Tom sepertinya mulai jatuh cinta pada pandangan pertama pada si gadis yang bermobil biru. Diketahui wanita tersebut bernama Dia. Dan setelah kejadian itu, Tom dibuat penasaran dengan wanita tersebut. Bahkan untuk mengetahui siapa wanita itu sebenarnya, setiap hari si Tom ini selalu mengikuti Dia kemanapun dia pergi. Sebenarnya hal tersebut Tom lakukan untuk mencuri perhatian wanita tersebut. Hari itu Tom dibuat semakin jatuh cinta olehnya. Karena hal tersebut Tom pun pergi ke bengkel untuk menemui temannya yang bernama Siwa. Tom kemudian menceritakan semua itu pada Siwa dan Tom meminta bantuan pada Siwa supaya ia bisa dekat dengan wanita yang ia sukai. Dan Siwalah yang selama ini selalu membantu Tom dalam segala hal. Tom juga memiliki 3 teman bengkel lainnya yang siap membantunya. Singkat cerita, pada suatu hari Tom yang sedang di perjalanan ia tak sengaja melihat Dia di pinggir jalan. Yang ternyata mobilnya si Dia ini mogok. Tom yang melihat hal tersebut datang menghampiri Dia. Tak butuh waktu lama, akhirnya Tom pun berhasil memperbaiki mobilnya milik Dia. Dan semenjak kejadian itu membuat hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Di waktu yang bersamaan, kita akan diperlihatkan dengan ayahnya Dia yang bersama Nandamuri, yang mana beliau ini berprofesi sebagai seorang pengacara.
Saat itu ayah dia menerima sebuah tas berisi file kasus yang sedang ditangani oleh temannya Das. Dan tas tersebut sepertinya berisi file-file yang sangat penting. Di sisi lain terlihat salah satu anak buahnya si Edgar ini sedang melakukan pertemuan dengan seorang pengacara, di mana saat itu ia diutus untuk mengurus sengketa perusahaan dengan gangster lain yang bernama Martin. Edgar mengklaim bahwa tanah itu miliknya. Akan tetapi saat itu Martin menolak menandatangani kesepakatan tersebut. Jadilah Edgar turun tangan dan membuat Martin beserta anak buahnya tak berkutik sama sekali. Itulah kekuatan Edgar. Dia kaya, dia punya kuasa. Tak seorang pun ingin berurusan dengannya. Edgar yang mengetahui hal itu tentu saja sangat marah. Selama ini tak pernah ada orang yang berani menentangnya. Bahkan ia selalu mendapatkan apapun yang kemudian diinginkan selama ini. Karena hal tersebut Edgar berniat untuk memberikan pelajaran pada Martin and the gang. Hari itu ia datang ke markasnya si Martin. Dan sesampainya di sana tanpa banyak basa-basi, si Edgar pun langsung menghajar semua anak buah Martin hingga mereka semua babak belur. Edgar kemudian mengancam bahwa dirinya tak akan segan untuk membunuh Martin jika Martin tak menuruti apa keinginannya. Edgar pun kemudian pergi begitu saja. Di sisi lain saat Tom akan berangkat kerja, ia secara tak sengaja melihat dia yang sedang gelisah di pinggir jalan. Tom yang melihat hal tersebut kemudian pergi menghampiri dia. Dan ternyata mobil dia mogok. Tom kemudian menawarkan bantuan kepada dia dan tak butuh waktu lama, akhirnya Tom pun berhasil memperbaiki mobilnya dia. Dia sangat berterima kasih kepada Tom dan sebagai rasa ucapan terima kasihnya, dia pun mengantarkan Tom ke tempat kerjanya. Hingga pada akhirnya hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Bahkan setiap harinya Tom sengaja berangkat ke tempat kerja tanpa motornya. Hal itu Tom lakukan hanya semata-mata supaya dirinya bisa bertemu dengan dia. Tak berhenti sampai di situ, si Tom ini selalu berusaha untuk mencuri perhatian dia. Dan kemanapun dia pergi, si Tom ini selalu mengikutinya. Yang kemudian membuat hubungan mereka semakin hari semakin dekat. Dan sepertinya tumbuhlah bunga-bunga cinta di antara mereka. Akan tetapi pada suatu hari ketika Tom sedang menunggu dia di sebuah halte bis seperti biasa, tiba-tiba terjadilah sebuah musibah yang menimpa dia. Di mana saat dia sedang fokus memperhatikan Tom yang ada di halte, secara tak sengaja mobil dia itu menabrak mobil Edgar yang tengah terparkir di pinggir jalan. Edgar yang kesal pun langsung turun menghampiri dia. Dengan perasaan kesal, si Edgar ini turun dari mobilnya dan langsung memecahkan kaca depan mobil dia. Tak banyak itu saja, Edgar juga menarik dia keluar mobil dan langsung menamparnya. Lalu Edgar pun pergi begitu saja. Tom yang menyaksikan hal tersebut langsung berlari menghampiri dia. Tom yang melihat kekasihnya ini dihajar hingga bonyok, tentu Tom sangat tak terima dengan kejadian hal tersebut. Tom terlihat sangat emosi ketika ia melihat wajah gadis pujaan hatinya bonyok dan sedikit berdarah. Tom yang emosi ia pun bangkit dan mengajak dia untuk mengejar si Edgar. Tom langsung mengambil alih kemudi mobil dia. Dia yang melihat hal itu terkejut karena ternyata si Tom ini bisa mengendarai mobil. Karena selama ini dia menyangka kalau si Tom ini tak bisa menyetir mobil. Bahkan saat itu Tom mengendalikan mobil dia dengan sangat lihai, layaknya seorang pembalap profesional. Tom tancap gas mengejar mobilnya si Edgar dan terjadilah sebuah kejar-kejaran antara Tom dengan Edgar. Setelah Tom berhasil mendahului mobil Edgar, ia pun membelokkan jalan supaya rombongan Edgar tak bisa melewati jalan tersebut. Dan aksinya Tom berhasil menghentikan rombongan Edgar and the gang. Tom kemudian menggiring Edgar ke sebuah lapangan. Hal itu Tom lakukan supaya ia bisa leluasa menghajar Edgar and the gang. Dan disinilah awal mula konflik terjadi, di mana hari itu adalah hari pertama kalinya si Edgar dipermalukan oleh Tom. Tom yang sudah emosi tanpa basa-basi, ia langsung menarik Edgar keluar mobilnya dan langsung menghajar Edgar dan membenturkan kepala Edgar ke mobil kesayangannya. Setelah itu si Tom langsung menendang Edgar hingga terpental ke dalam mobil, yang kemudian membuat si Edgar langsung pingsan seketika. Sementara itu para anak buah Edgar yang melihat sang bosnya tumbang. Saat itu juga seluruh anak buahnya Edgar maju menghabisi Tom.
Namun ternyata si Tom ini bukanlah tandingan mereka. Niat hati ingin membantai Tom, justru keadaan malah berbanding terbalik. Justru si Tom lah yang kemudian malah membantai habis mereka semua. Dengan mudahnya Tom menghajar semua anak buah Edgar satu persatu, hingga membuat mereka semua babak belur. Sementara itu dia yang melihat hal tersebut lagi-lagi dibuat kaget. Karena Tom yang ia kira pemuda lugu, ternyata dia sangat jago gelut. Hingga pada akhirnya Tom pun berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu Tom kemudian langsung pergi. Sementara itu Edgar telah sadar kembali, tentu sangat emosi. Ia tak habis pikir jika ada orang yang berani menentangnya. Edgar benar-benar dibuat emosi dan saat itu juga ia kemudian berniat untuk membalas dendam kepada Tom dan akan menghabisi si Tom. Edgar benar-benar sangat marah karena ia merasa harga dirinya telah jatuh dan telah dipermalukan oleh seorang pemuda tak dikenal sama sekali. Saat itu juga si Edgar ini langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melacak dan mencari tahu siapa Tom yang sebenarnya. Bahkan Edgar memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Tom jika mereka menemukannya. Saat itu juga anak buah Edgar mulai menyebar ke segala penjuru kota. Bahkan mereka juga mencari Tom ke bengkel-bengkel mobil. Karena mobil biru milik dia akan rusak parah akibat dihantam oleh Edgar. Dan setelah kejadian itu pasti dia akan memperbaiki mobilnya. Dan rencana tersebut ternyata diketahui oleh teman-temannya Tom. Karena ternyata para anak buah Edgar ini sempat pergi ke bengkel tempatnya Tom bekerja. Akan tetapi saat itu para anak buah Edgar ini tak menyadari kalau Tom bekerja di bengkel tersebut. Setelah kejadian tersebut, Siwa pun langsung memberitahu Tom tentang kedatangan beberapa orang preman yang tengah memburunya. Karena Tom telah menghajar bos mereka. Tom yang mendengar hal tersebut langsung sadar bahwa mereka semua itu pasti anak buahnya si Edgar. Siwa juga memberitahu agar Tom berhati-hati karena para anak buah Edgar tengah memburunya dan juga dia. Bahkan mereka mencari mobil dia di seluruh bengkel yang ada di India. Tom yang saat itu masih belum tahu siapa Edgar sebenarnya, dan saat itu Siwa berkata bahwa Edgar adalah seorang ketua gangster di wilayah tersebut. Seketika itu pun ia pun sadar. Pantesan aja saat Siwa menyebutnya nama Edgar, si Tom merasa tidak asing dengan nama tersebut. Karena selama ini ia hanya tahu Edgar tanpa tahu mukanya itu bagaimana. Seketika itu Tom ini berkata supaya Siwa jangan memberitahu siapapun termasuk dia karena ini akan sangat berbahaya. Tom yang tadinya berniat memperbaiki mobil dia di tempat kerjanya, ia pun kemudian berencana membawa mobil dia ke bengkel lain. Dan saat itu teman-temannya beralasan bahwa bengkelnya sedang direnovasi. Dan Tom berkata bahwa ia akan memperbaiki mobil dia di tempat teman mereka yang lain, yang bernama Stephen. Dan singkat cerita, Tom pun pergi ke bengkel Stephen dan sesampainya di sana, mobil biru itu langsung dimasukkan ke garasi Stephen dan menitipkannya di sana. Saat itu Tom berniat untuk memodif sedikit mobil tersebut dan juga mengubah warna cat mobil tersebut supaya tak dikenali oleh anak buah Edgar. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, hari itu Tom pergi menjemput dia di stasiun. Karena si dia ini baru saja pulang ke rumah temannya. Saat perjalanan pulang, Tom dan dia tak menyadari kalau para anak buah Edgar berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang dirinya. Dan mereka pun kemudian mulai membuntutinya. Tak hanya itu, mereka juga terus memata-matai semua gerak-gerik si Tom. Hingga pada suatu ketika, Tom pun kemudian mulai menyadari kalau dari tadi sepertinya ia diikuti oleh beberapa orang. Tom yang merasa bahwa ada orang yang tak beres dan ia merasa posisinya sangat terancam. Saat itu juga Tom kemudian bergegas untuk menyelamatkan diri dan membawa dia pergi dari tempat tersebut. Tom berlari keluar dan saat di parkiran Tom sempat mengempesi seluruh mobil ban milik anak buahnya Edgar. Dan setelah mengempesi ban mobil milik anak buah Edgar, Tom kemudian bergegas mengantar dia pulang ke rumahnya. Saat itu Tom melihat sebuah mobil hitam yang terparkir dekat rumah dia. Akan tetapi saat itu mereka tak curiga sedikit pun. Namun ternyata saat itu tanpa mereka sadari kalau di rumah dia ternyata sudah ada para preman yang sedang mengintainya. Dan saat itu juga mereka langsung menghantam si Tom dengan balok kayu hingga membuat Tom pingsan. Setelah itu mereka langsung menculik dia dan saat Tom tersadar dari pingsannya, ia langsung teringat dengan dia. Tom kemudian pergi menemui Siwa dan ia pun menceritakan semua itu pada Siwa bahwa para anak buah Edgar telah berhasil mendapatkan alamat rumah dia dan mereka berhasil menculik dia.
Saat itu mereka mengira bahwa yang menghajar Tom dan menculik dia itu adalah anak buahnya Edgar. Akan tetapi saat itu Tom mulai menyadari sesuatu dan menurut Tom jika mereka bukanlah anak buah Edgar. Karena jika mereka anak buah Edgar, pasti mereka juga akan membawaku juga, ungkap Tom. Beruntung saat itu Tom ingat detail mobil yang membawa dia pergi. Karena ternyata mobil tersebut pernah datang ke bengkel tempatnya bekerja. Sementara itu di sebuah gudang tua, terlihat dia yang sudah diikat oleh tali. Tak lama setelah itu seorang yang sepertinya bos para preman itu tiba-tiba datang dan dia menginterogasi dia. Saat itu ia bertanya tentang sebuah berkas yang dititipkan oleh Das, teman ayahnya. Akan tetapi saat itu dia yang gak tahu apa-apa, ia berkata, "Aku tidak tahu apa-apa Akan tetapi mereka terus memaksa dia untuk mengatakan di mana berkas tersebut. Saat itu dia kekeh dengan pendiriannya karena ia memang tidak tahu apa-apa. Dan ternyata para penculik itu dipimpin oleh seorang ACP atau seorang kepala polisi yang bernama Arjun. Ia terus memaksa dia untuk memberitahunya karena berkas itu sangatlah penting, ungkap ACP Arjun. Karena berkas tersebut itu berisi tentang file-file kasus penting, sebuah bukti kejahatan yang dilakukan oleh ACP Arjun. Yang ternyata Arjun ini merupakan seorang polisi yang korup, sangat kejam. Bahkan selama ini yang menjabat sebagai ACP sudah banyak sekali melakukan pelecehan terhadap beberapa gadis. Dan jika Arjun tak mendapatkan file tersebut, bisa-bisa ia dipenjara dan dicopot dari jabatannya. Dan hal mengejutkan terjadi, ternyata mereka juga telah menculik dan menyekap ayah dia di tempat yang terpisah. Sementara itu Tom yang telah berhasil menemukan lokasi pemilik mobil yang telah menculik dia, Tom pun kemudian masuk ke dalam gedung tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi si Tom ini langsung menghajar mereka semua satu persatu hingga membuat mereka semua babak belur. Dan setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Tom kemudian langsung bergegas menyelamatkan ayahnya dia. Akan tetapi saat itu Tom tak melihat keberadaan dia. Ia pun kemudian bertanya kepada ayahnya dia, akan tetapi ayahnya juga tidak mengetahui. Kemudian Tom bertanya kepada ayah dia tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Saat itu ayah dia pun menjelaskan bahwa orang tersebut adalah ACP Arjun yang merupakan seorang polisi yang korup. Tak hanya itu, Arjun juga telah melakukan banyak kejahatan terhadap beberapa gadis. Dan berkas yang dititipkan kepadanya itu berisi tentang bukti-bukti kejahatan yang telah Arjun lakukan selama ini. Hal itu ia lakukan karena ia ingin melawan para pejabat korup dan menegakkan keadilan kepada para gadis yang telah menjadi korban selama ini. Saat itu ayah dia berkata bahwa file tersebut ia simpan di mobil dia. Hal itu ia lakukan supaya Arjun tak bisa menemukan file tersebut di dirinya. Tom yang mendengar hal tersebut, ia pun segera pergi untuk menemui Stephen. Beruntungnya saat Tom sampai di sana, Stephen ini telah mengamankan tas tersebut. Hal tersebut Stephen ketahui berkat informasi Siwa. Hingga pada akhirnya kebenaran pun terungkap. Tom akhirnya menyadari bahwa ternyata selama ini telah banyak polisi yang menyimpang dan terlibat dengan kasus tersebut. Tom kemudian menyusun sebuah rencana untuk menghancurkan dan membasmi para polisi korup tersebut. Tak berselang lama, HP-nya si Tom berbunyi. Ternyata ia mendapatkan telepon dari ACP Arjun. Arjun yang tahu kalau berkas tersebut berada di tangannya Tom, Arjun kemudian meminta supaya Tom mau menyerahkan file tersebut. Dan saat itu Arjun berjanji akan membebaskan dia jika Tom mau memberikan file tersebut. Dan jika Tom tak memberikan file tersebut, maka ia akan menghabisi dia. Akan tetapi Tom yang sedari awal sangat cerdas, ia menyusun siasat untuk menyelamatkan dia. Tom kemudian meminta supaya Arjun membawa dia ke tempat di mana ia memintanya. Mendengar hal tersebut, Arjun pun menyetujui tanpa mereka sadari kalau si Tom ini telah merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan dia. Akan tetapi, saat itu Arjun mendapatkan kabar bahwa Tom dan dia adalah pasangan kekasih yang tengah diburu oleh Edgar. Akhirnya Arjun pun menyerahkan dia kepada Edgar. Sementara ia dan pengacara yang juga termasuk anak buahnya Edgar menyusul Tom ke sebuah garasi. Dan di sanalah ia diancam supaya menyerahkan tas tersebut. Kemudian Arjun meminta supaya Tom mau menemui Edgar yang saat itu tengah menelponnya. Karena Edgar telah menyekap dia. Tak hanya itu, ternyata adik kesayangannya Tom yaitu Jerry tak luput dari kekejaman Edgar. Jerry diculik dan didiks oleh Edgar. Hingga pada akhirnya Tom pun terpaksa memberikan tas tersebut kepada Arjun. Dan setelah itu Tom pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Jerry.
Saat itu Tom dibuat terkejut ketika adik kesayangan itu disiksa oleh Edgar di sebuah gedung kosong, di mana tubuh kecil Jerry dibiarkan tergantung begitu saja. Tom yang melihat hal tersebut sangat emosi dong. Tanpa banyak basa-basi, Tom kemudian langsung menghajar semua anak buah Edgar dan berusaha untuk menyelamatkan sang adik. Saat itu satu persatu anak buah Edgar ditumbangkan oleh Tom. Akan tetapi Tom yang jago gelut bukanlah tandingan mereka. Dan di saat yang bersamaan, sebuah tali yang menyangga tubuh Jerry diputuskan oleh salah satu anak buah Edgar yang kemudian membuat Jerry terjun bebas dari gedung tersebut. Beruntungnya Tom datang di waktu yang sangat tepat. Saat itu juga Tom langsung meraih tangan kecil adiknya. Tak berhenti sampai di situ, salah satu anak buah Edgar yang kejam terus memukuli Jerry. Tom yang melihat hal tersebut sangat emosi dibuatnya dan langsung menghajar preman-preman tersebut. Sementara itu Jerry yang juga memiliki sikap yang berani seperti kakaknya. Tanpa ragu-ragu ia bangkit untuk membalas perbuatan preman-preman itu. Dengan mengambil sebuah besi panas, lalu ia hantamkan besi tersebut berulang kali kepada preman. Tak berselang lama, Edgar and the gang tiba di tempat tersebut sambil membawa dia yang masih terikat. Kini giliranku yang memberikan pelajaran kepadamu, ungkap Edgar. Kemudian Edgar pun langsung menghajar Tom dengan sangat brutal. Sebagai bentuk pembalasan sebab Tom telah mempermalukan dirinya. Bahkan sakit brutalnya serangan Edgar ini membuat Tom tak dapat bangkit kembali. Akan tetapi saat itu Tom mendengar teriakan Jerry yang kesakitan karena dihajar oleh Edgar. Saat itu juga Tom pun langsung bangkit dan menghajar Edgar. Kini giliran Tom yang menghajar Edgar habis-habisan hingga membuat Edgar tak berkutik dibuatnya. Setelah menghajar Edgar, Tom kemudian langsung menghajar semua anak buah Edgar dengan sangat-sangat brutal. Di waktu yang sama, ketika Tom menghajar anak buah Edgar, justru si Edgar ini menarik Jerry dengan sangat kasar. Tom yang melihat hal itu, ia pun langsung menyerangnya. Di waktu yang sama, terlihat mobil anak buah Edgar pergi meninggalkan mereka. Di mana adikku, ungkap Tom. Sementara itu, Edgar yang terluka hanya berkata bahwa dirinya sama sekali tak mengetahuinya. Tom yang emosi, ia pun langsung mengambil satu kompan bensin dan menyiramkan bensin tersebut ke mobil kesayangan Edgar. Kemudian Tom pun mulai menyulutkan api sambil mengancam bahwa dirinya akan menghancurkan mobil kesayangannya. Akan tetapi saat itu Tom melihat sebuah reaksi Edgar yang tak biasa. Yang mana hal tersebut seketika membuat Tom sadar bahwa Jerry ada di dalam bagasi mobil itu. Saat itu juga Tom berlari ke arah mobil dan menyelamatkan sang adik yang terikat di sebuah bagasi mobil. Hingga pada akhirnya Jerry pun berhasil diselamatkan. Sementara itu si Edgar hanya bisa merintih kesakitan dan mengakui kekalahannya. Karena untuk kesekian kalinya ia dikalahkan oleh Tom. Akan tetapi saat itu Tom tak membunuh Edgar. Ia masih membiarkan Edgar tetap hidup sambil berkata, "Jangan pernah sekali-kali kamu mengusik keluargaku lagi. Jika kamu masih sayang nyawamu dan jika kamu mencari saya masih ada di kota ini," ungkap Tom. Dan mereka pun pergi meninggalkan Edgar yang terluka parah seorang diri. Sementara itu kasus yang melibatkan ACP Arjun pun berhasil mereka selesaikan. Berkat bantuan dari para sahabatnya Tom yang dipimpin oleh Stephen. Karena mereka berhasil mengambil alih tas yang berisi kasus Arjun. Dan saat itu mereka berniat pergi ke kantor polsek terdekat untuk memberikan berkas kasusnya Arjun. Supaya Arjun bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan film pun selesai. Baik, itulah alur cerita film yang berjudul Style Bravo. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.